Pernah nggak kita ngerasa jadi orang baik, tapi diam-diam kebaikan itu malah bikin kita merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain? Kita bantu orang, tapi ingin dikagumi. Kita tolong yang lemah, tapi mulai merasa dia nggak akan bisa tanpa aku. Pelan-pelan, tanpa sadar, kebaikan berubah jadi kekuasaan. Allah buka surat An-Nisa dengan kalimat yang menegur halus tapi dalam. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Artinya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua berasal dari sumber yang sama. Jadi, kalau kita menolong orang lain, itu bukan karena kita lebih hebat, tapi karena Allah lagi menguji apakah kita bisa adil terhadap yang lemah. Makanya ayat berikutnya langsung berbicara tentang anak yatim. Berikan kepada anak yatim harta mereka, dan jangan kamu makan dengan zalim. Karena dari dulu yang paling gampang disalahgunakan adalah yang tidak berdaya. Anak yatim itu simbol dari semua orang yang gak bisa membela diri. Seakan Allah sedang bicara, kalau kamu punya kuasa, jangan jadikan belas kasihan sebagai alat pengendalian. Lalu Allah menutup bagian ini dengan ayat yang sering disalahfahami. Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap wanita yatim, maka nikahilah wanita lain 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu takut tidak bisa adil, maka satu saja. Topik utamanya bukan izin menambah istri, tapi peringatan keras bagi laki-laki yang merasa berhak mengambil wanita yatim dengan alasan menolong. Allah menegur, kalau kamu nggak yakin bisa adil, jangan sentuh hidupnya. Surat An-Nisa ayat 1-3. Fokus utamanya tentang batas moral saat kita punya kuasa, tentang bagaimana Allah menguji hati manusia di titik paling halus di antara niat menolong dan hasrat menguasai. Jadi, kalau kita ingin tahu siapa diri kita sebenarnya, lihat cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa menolak kita. Karena di sanalah letak takwa kita diuji.